Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Selamat datang di Submaxi channel yang membahas tentang motovlog, traveling, dan juga staycation. Oke, teman-teman. eh, Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. eh, yang sudah mau nonton itu berarti teman-teman ada kepikiran mau membeli satu motor mungkin ya, atau cuman lihat-lihat aja, ingin membandingkan karena belum tahu ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas salah satu apa ya, alat utama saya yang saya gunakan sehari-harinya, yaitu motor ya, yaitu All New NMAX. Kalau punya saya ini pembuatan tahun 2021 yang sudah saya pakai sekitar kurang lebih 1 tahun ya, teman-teman. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang baru klik video ini atau baru tahu channel ini. Silahkan untuk teman-teman berkunjung dulu ke channel saya. Siapa tahu di dalam video-video saya ada informasi-informasi menarik atau informasi-informasi lain yang tentunya dibutuhkan oleh teman-teman dan tentunya bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah berkunjung, silakan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel Submaxi channel ini. Oke teman-teman, untuk pembahasan salah satu motor saya ini ya, ya bukan salah satu ya, itu satu-satunya ya. Jadi motor ini saya gunakan kurang lebih sudah 1,5 tahun ya. Saya beli second ini di tahun 2022 bulan Januari, dan sekarang bulan Juni 2023. Sangat nyaman, masih sangat nyaman untuk usia motornya sendiri karena tahun 2021 ya. Ini tentunya sudah mau masuk tahun ketiga, namun tidak ada kendala berarti teman-teman. Tidak ada satupun kerusakan berat ya. Jadi boleh saya bilang ini motor sangat recommended sih. Oke, saya akan menjelaskan beberapa alasan saya kenapa saya akhirnya memutuskan untuk memilih All New NMAX ya, tahun pembuatan 2021. Ini hanya pertimbangan ya, ini pertimbangan saya. Siapa tahu ini mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang mungkin pasti kalau mau nonton channel ini pastinya ya kalian pengen tahu lah atau mengerti experience-nya sebagai user NMAX itu seperti apa. Oke. Perlu diketahui dulu teman-teman, sebelumnya saya itu pengguna Honda. Keluarga saya semuanya pengguna Honda. Dan motor saya dulu pun awalnya itu adalah Supra X125. Jadi tahun 2015 sampai tahun 2021 itu saya pakainya Supra X125 yang apa ya, yang versi terbaru sih. Sampai sekarang masih belum ada updatean sih kalau yang Supra, masih itu aja. Jadi Supra X125 nanti akan saya tunjukkan gambarnya seperti ini. Nah, saya pakai Supra X125 ini dulu dari SMA sampai saya masa kuliah. Nah, sebenarnya tidak ada kendala berarti untuk Supra ini ya. Kendalanya hanya di batoknya. Ya seperti kita tahu ya, memang Supra itu batoknya ya selalu bersuara gitu ya, nggak bisa diem. Sampai akhirnya saya kuliah, jarak antara rumah saya dengan kampus saya itu sekitar 15 kilo, dan saya harus PP tiap hari. Jalan yang saya lewati bisa dibilang nggak terlalu nyaman. Nah, akhirnya saya jual untuk Supra X saya, dan saya kepikiran untuk cari motor yang tentunya lebih nyaman untuk saya gunakan di jalan-jalan yang bergeronjal. Akhirnya setelah banyak pencarian, saya juga cari banyak sekali merek-merek lain ya.
baik itu dari Honda, baik itu dari Yamaha juga, dan ada beberapa merek lain. Akhirnya saya memutuskan milih Yamaha NMAX gitu ya. Yamaha NMAX ini kalau dibandingkan dengan Yamaha NMAX versi generasi sebelumnya ya, yang stop lampnya itu masih kotak gitu ya, itu bisa dibilang sudah sangat jauh improve teman-teman, terutama dari CVT. Banyak banget yang saya temukan dari segi mesin ya. Kalau CVT-nya dari all new NMAX NMAX yang generasi lama itu sering banget bunyi. Nah, untuk di all new NMAX ini saya selama ini berarti pemakaian 3 tahun ya, tidak ada satupun suara-suara aneh di CVT ataupun dari mesin. Tidak pernah ada teman-teman. Jadi sudah sangat jauh improve sekali ya untuk NMAX ini. Lalu teman-teman, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa tujuan utama saya kenapa saya beli all new NMAX ini adalah segi kenyamanan yang tidak bisa saya dapatkan dari motor-motor saya sebelumnya atau produk dari sebelumnya. Sebelumnya saya juga sudah menggunakan Vario ya 160 dan juga PCX 150, dan hasilnya kenyamanannya memang tidak bisa mengalahkan all new NMAX dari segi kenyamanan ya bagi saya sendiri. Itu berarti kenyamanan dari mana aja? Kenyamanannya itu berarti dari jok saddle, empuk banget kalau NMAX teman-teman, itu benar-benar udah nggak ada tandingan. Kalau Yamaha memang joknya empuk sekali. Lalu shock breaker. Nah, shock breaker ini hitungannya, shock breaker untuk all new NMAX ini teman-teman, itu hitungannya masih keras. Tapi entah kenapa masih sangat masih lebih friendly daripada produk-produknya Honda yang jauh lebih keras gitu ya, lebih padat gitu rasanya. Walaupun untuk yang NMAX ini dia nggak bisa di setting ya untuk shock breakernya. Kalau Honda beberapa produknya masih ada yang bisa di setting shock breakernya ke empukannya gitu ya. Jadi shock breakernya masih sangat-sangat enak banget, dan saya pakai untuk cornering, saya pakai untuk jalan menanjak sambil cornering itu tetap bisa stabil banget, dan saya nggak nemu kendala sama sekali di shock breaker. Hanya ini aja sih, hanya berkarat aja, itu yang jadi penyakitnya di shock breakernya, itu cepat sekali berkarat. Jadi saya pakai hanya beberapa bulan langsung berkarat gitu, jadi harus benar-benar dirawat. Kenyamanan sudah ya secara subjektif aja sih. Ini masalah tampilan. Nah, kalau pesaing terdekatnya yaitu PCX 150 atau 160 itu memang dia tampilannya jauh lebih elegan teman-teman. Jadi jauh lebih elegan, sementara kalau all new NMAX 155 ini dia lebih sporty. Nah, itu lebih sporty, jadi akhirnya ya saya lebih suka dengan all new NMAX 155 ini. Lebih sporty, lebih enak juga. Walaupun dari segi fitur NMAX ini kalah jauh teman-teman. NMAX ini kalah jauh dari PCX. Setelah video ini juga akan ada video perbandingan antara all new NMAX 155 dan juga PCX 160. Namun hanya perbandingan aja. Nah, kalau video ini pure adalah opini saya kenapa saya menggunakan all new NMAX gitu teman-teman. Kenyamanan, terus juga tampilan, apalagi ya? Oh iya, keunggulan. Nah, kalau dibilang keunggulan teman-teman, PCX kalau teman-teman ingin menggunakan motor yang bagaimana dia itu agresif ya, progresif juga. Nah, NMAX ini kurang ya. NMAX ini bukan tipikal yang seperti itu. NMAX ini bukan tipikal motor-motor yang agresif gitu teman-teman, yang dilepas atau ditarik dikit gasnya itu dia bisa ngacir gitu ya. Nah, NMAX itu nggak seperti itu. Nah, untuk yang progresif dan juga agresif itu bisa dibilang itu karakternya Honda sekali teman-teman, dimana dia itu di gas rendah ya, itu putaran mesin rendah itu dia bisa kenceng sekali. Jadi 0 sampai 80 km per jamnya itu kalau Honda bisa didapatkan dengan sangat mudah. Sementara kalau NMAX misalkan habis dari lampu merah gitu ya teman-teman, habis itu teman-teman mau
gas itu butuh waktu lebih lama daripada PCX. Itulah kenapa saya bilang NMAX ini tidak cukup agresif ya di awal-awal, tapi untuk urusan di mesin putaran atas dia tenaga selalu ada. Sementara kalau PCX dia di 80 ke 120 hingga ke atas itu dia bisa dibilang sangat lamban, teman-teman. Jadi sangat lama sekali, kayak apa? Mesinnya mesinnya kalau udah 80 itu pasti lebih kerasa gereng gitu loh. Brung gitu, padahal itu udah 80, padahal waktu 0 sampai 80 itu bisa kenceng banget, teman-teman. Bisa cepet banget dapatnya. Sementara kalau NMAX dia stabil, dia stagnan gitu ya. Jadi performanya kalau PCX itu menurun, dari atas performanya naik, terus lama-lama dia menurun, udah sampai 80 km per jam dia turun. Sementara kalau NMAX dia stabil dari awal, dia ngangkatnya mesinnya stabil, habis itu nyampe di putaran atas dia tetap ada ketenaganya tuh. Jadi mau nyampe 120, 140 dia itu bisa dicapai dengan lebih cepat daripada produknya PCX. Nah, selain itu juga dari segi kalau boleh saya bilang, oh ya, salah satu keunggulannya juga, jadi untuk NMAX ini teman-teman, dia itu cocok sekali digunakan untuk perjalanan-perjalanan jauh. Jadi dibandingkan dengan PCX itu karena memang dia lebih progresif ya, lebih agresif, dia cocok banget di perkotaan ya, untuk salip-salip ya, di kemacetan tentunya. Sementara untuk NMAX ini, kalau menurut saya karakternya itu cocok banget untuk perjalanan-perjalanan luar kota, touring-touring. Nah, itu cocok banget pakai motor ini. Nah, selain itu juga kalau kita lagi nanjak nih, nah kita tuh kayak kalau saya sendiri ya, kalau nanjak itu ke daerah Trawas, Tretes, itu kayak kalau misalkan pakai NMAX tuh lebih pede gitu loh, karena mesinnya itu selalu ada, maksudnya gasnya itu pasti ada terus, nggak akan kempos gitu teman-teman, nggak akan nyampe putaran atas udah gereng, wah susah naik gitu. Jadi kalau NMAX itu dia pasti ada terus tenaganya, jadi mau kita bawa barang, mau kita gonceng seberat apapun, insya Allah pasti ngangkat teman-teman, pasti naik gitu, tenaganya pasti ada gitu. Nah, selain yang itu juga ketika nanjak, salah satu fitur safety ya dari NMAX ini yang saya suka adalah dia tidak menggunakan CBS ya. Nah, CBS ini kalau teman-teman belum tahu, itu adalah combi brake system, yang mana ini adalah fitur-fitur yang biasanya udah sering banget dan hampir dipakai di semua produknya Honda. Sebenarnya kok CBS ini memang melindungi kita, ibaratnya orang-orang yang mungkin ya kebiasaan buat ngerem depan atau kebiasaan buat ngerem belakang aja. Nah, di Yamaha itu nggak pakai itu teman-teman. Jadi CBS itu bisa bagus ya. CBS itu mekanismenya adalah ketika kita menggunakan rem belakang secara ya sekitar setengah dari rem belakang, itu otomatis juga akan ngerem bagian depan, ban depan, tanpa harus kita pegang ya atau menekan rem depannya gitu teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalkan CBS itu berarti ketika turunan ya, misal kita habis nanjak nih terus turun, seperti yang kita tahu kan Matic itu kan kalau misalkan turunan kita nggak punya engine brake ya teman-teman, nggak seperti motor-motor kopling atau motor-motor gigian gitu manual, nggak ada engine brake yang bisa menahan motor itu supaya tetap di kecepatan yang ditentukan gitu. Nah, karena tidak ada engine brake, otomatis kita menggunakan rem. Kalau misalkan kita menggunakan CBS, teknologi CBS ya teman-teman, di motor kita kalau turunan, rem akan lebih cepat aus teman-teman. Kenapa? Karena dua rem baik depan maupun belakang itu secara langsung itu kerja terus tanpa ada istirahat. Misalkan kita ngerem doang depan, itu rem belakang emang nggak kerja. Tapi ketika kita pakai rem belakang, rem depan kerja terus. Nah, itu kan berarti rem depan kan nggak ada istirahat. Nah, itu bisa menyebabkan rem itu cepat aus teman-teman. Kampas remnya cepat aus, cepat panas, dan ya banyak resiko lah kalau misalkan kampas remnya itu jadi panas gitu ya. Bisa terjadi kecelakaan atau remblong gitu. Nah, untuk Yamaha itu dia nggak pakai CBS, adanya cuman versi standar yang terpisah dan juga yang ABS. Nah, kalau ABS teman-teman pasti udah tahu lah, kalau misalkan
dia menjaga supaya grip itu tetap ada gitu ya, grip di ban itu tetap ada sehingga nggak akan terjadi apa ya, ngosek itu apa ya, ya ban slip lah ibaratnya. Nah, karena tidak ada teknologi CBS, tentunya saya ketika turunan jauh lebih nyaman karena saya bisa dengan mudah mengoperasikan. Misal saya mau turunan yang panjang nih turunannya, jadi saya bergantian, 10 detik saya rem pakai belakang, setelah itu saya lepas, saya rem depannya gitu, gantian gitu tuh gitu terus, karena dia biar apa ya, dia bannya tuh kampas remnya biar bisa istirahat teman-teman, biar bisa istirahat supaya tidak kerja terus. Itu lebih membuat saya nyaman aja kalau di turunan, membuat saya merasa aman aja, lebih pede gitu ya. Mungkin itu sih teman-teman. Oke teman-teman, itulah pendapat pribadi saya tentang penggunaan all new NMAX 155 tahun pembuatan 2021 yang saya gunakan kurang lebih selama 1,5 tahun. Tidak ada kendala berarti, tidak pernah ada riwayat penyakit apapun. Ya tentunya sangat recommended sih buat teman-teman yang buat perjalanan jauh atau gimana, atau apa, buat sering touring, itu enak banget sih. Dan komunitasnya banyak di Facebook, di tempat-tempat lain juga komunitasnya juga besar. Jadi kalau misalkan ada kendala pasti bisa dijawab oleh di teman-teman komunitas. Mungkin itu aja teman-teman video yang bisa saya sampaikan ya. Udah terlalu panjang ini videonya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga yang udah stay sampai akhir. Silakan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, tekan like-nya juga kalau misalkan teman-teman merasa ini adalah video-video yang menarik dan informatif bagi teman-teman. Terima kasih saya ucapkan teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.